Selamat pagi anak-anak. Kita lihat pada saat ini cukup lama ya bertatapan muka dalam pembelajaran kita ya, karena situasi yang benar-benar membuat kita harus belajar dari rumah. Sebelum Ibu mulai, kita ucapkan dulu salam sosiologi Isore. Ya, Isore dari integritas, semangat, optimis, responsif, excellent, dan kreatif. Nah, sudah terangkum menjadi satu dan kita harus benar-benar memahami, mendengarkan, terlebih istimewa, fokus kita fokus agar kamu bisa mengikuti pembelajaran ini dan kamu juga bisa memahaminya dan mendalaminya lagi dengan kamu belajar kembali setelah kalau sudah selesai kita pertemuan dalam video ini ya. Oke, sekarang kamu lihat bukumu diawali dengan kelompok sosial ya. Nah, pertama kita pasti akan berpikir, kelompok sosial pasti gampang lah. Nah, kalau kita pertama sudah berpikir demikian, maka kamu akan menerimanya juga dengan sukacita. Pasti gampang, asal kamu benar-benar mendengarkan dan fokus ya. Oke. Nah, kita lihat tadi yang Ibu katakan ya, integritas, semangat, optimis, responsif, excellent, dan kreatif. Oke. Nah, ini sekarang gambarnya siapa ya di dalam itu? Ya, ada gambar teman-temanmu yang dulu ya, kakak kelasmu itu. Di situ ada siapa ini? Angel kelas 12 sekarang udah tamat, tapi sekarang ada kakak kelasmu itu, ada Yunike ya, dan seterusnya. Nah, di situ ada Bumihar juga sedang mengarahkan dalam ekskul kuliner ya. Nah, itu yang dimaksud dengan kelompok sosial. Apa iya ya? Nah, menjadi pertanyaan kita nih. Oke. Sekarang apa sih tujuan kita mempelajari kelompok sosial? Itu adalah pertama mendeskripsikan. Nah, mendeskripsikan berarti menggambarkan dasar-dasar pembentukan kelompok sosial. Ya. Kemudian mengidentifikasi berbagai bentuk jenis kelompok ya. Jadi kita tidak hanya mengatakan ini kelompok sosial, tapi kita tahu ini kelompok sosial apa ya, disebut apa ya. Nanti ada lagi kita sebut apa kelompok sosial ini. Nah, seperti yang gambar tertera itu, nanti kita tahu setelah kita pelajari lebih dalam ini masuk kelompok sosial apa ya. Dan biasanya disebut sebagai kelompok sosial misalnya apakah Gemeinschaft, Gesellschaft, In-Group ya, primer, out-group, atau membership group ya, volunteer, dan seterusnya. Maka kita juga mempelajari tujuannya, mengidentifikasi. Berikutnya adalah memahami karakteristik. Oke, karakteristik di sini adalah ciri ya, ciri. Lalu berikutnya mendeskripsikan dinamika kelompok. Nah, dinamika berarti dinamika itu terjadi perubahan, perkembangan, dinamika ya. Bahwa kelompok sosial itu ya bisa berkembang, bisa berubah ya. Nah, kita lihat lagi terakhir memahami pola hubungan. Nah, pola hubungan yang terjadi ya antar kelompok masyarakat. Jadi pola hubungannya itu dari kedekatannya, keeratannya kita bisa lihat nanti. Oke. Nah, sekarang Ibu akan munculkan beberapa gambar-gambar nih. Asik loh gambar-gambarnya. Nah, kita lihat di sini gambarnya ya. Ya. Oke, searah jarum jam di situ kita lihat. Gambar yang pertama ya.
hewan yang dia katakan, aku lagi makan agar aku bisa besar. Terus lalu kita lihat gambar kedua, aku baru disiram agar aku tumbuh dan tinggi. Nah itu gambar ketiga itu siapa yang ada di dalamnya itu? Iya, siapa lagi ya kalau nggak gurumu? Iya, oke. Berikutnya kita lihat di sini ada gambar, ya. Kita lihat ada gambar. Nah, seorang anak kecil lucu ya. Ya, aku sedang tersenyum. Nah, sekarang dari gambar-gambar ini semua yang menjadi pertanyaan adalah, ya, muncul nih pertanyaan besar nih sekarang. Ibu mau tanya, dari gambar 1, 2, 3, 4, mana yang termasuk dalam gambar bentuk kelompok sosial? Ya, itu pertanyaannya. Kamu catat dulu. Kalau kamu pilih gambar 1, apa alasannya? Kalau kamu pilih gambar 2, apa alasannya? Dan gambar ketiga dan gambar keempat, apa alasannya? Kalau kamu pilih semua gambar juga, oh ini semua Bu kelompok sosial, ya nggak apa-apa. Alasannya apa? Ya, oke, paham? Ya, berikutnya, ya. Nah, sekarang pengertian kelompok sosial. Di dalam pengertian kelompok sosial itu adalah kumpulan orang-orang yang mengadakan hubungan atau interaksi satu dengan lain. Nah, ini nanti yang dapat membantumu memilih gambar yang di atas tadi. Lengkapi penjelasanmu. Ingat, salam sosiologi yang pertama sekali adalah I, integritas. Kamu harus kerjakan sendiri. Ya, integritas. Oke. Berikutnya, sekarang kita lihat proses terbentuknya kelompok sosial. Kenapa sih harus terbentuk kelompok sosial? Ya, karena ya kita lihat ada dua hal. Proses terbentuknya kelompok sosial itu karena memiliki naluri atau dorongan dari dalam untuk hidup bersama-sama. Nah, naluri, hasrat ya. Naluri itu ada hasrat ya, hasrat. Nah, hasratnya untuk apa? Kita lihat yang pertama, itu bersatu dengan manusia lain. Nah, itu yang Ibu katakan pada awal kamu di kelas 10 bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, dia butuh orang lain. Ya, dia butuh orang lain. Lalu dia bersatu dengan situasi alam sekitar. Ya. Dia butuh lingkungan sekitarnya. Nah, maka di sini terbentuklah kelompok sosial. Ya, dua kriteria yang muncul dari naluri setiap makhluk sosial. Dia berhasrat untuk bersatu dengan manusia lain dan dia berhasrat untuk bersatu dengan lingkungan alamnya. Oke, berikutnya. Nah, ya, kita lihat gambar ini lagi. Hasrat bersatu dengan manusia lain, ya. Ketika kita lihat seorang ibunya memberikan dia makan, merupakan satu bentuk kasih sayang. Dia butuh itu, ya. Oke. Nah, kemudian gambar berikutnya, hasrat bersatu dengan alamnya. Ya. Ketika dia menghadapi lingkungan alamnya, ya, di sini, nah, dia butuh ini semua. Nah, dia butuh untuk apa? Dia bersatu dengan alamnya untuk dia bisa survive. Dia bisa bertahan untuk hidup. Ya, oke. Lalu berikutnya, nah kita masuk pada ciri-ciri kelompok sosial. Dia memiliki ciri, ya. Ciri nih, ciri-ciri. Ciri-ciri itu karakteristik. Dia membutuhkan itu. Merupakan satu kesatuan yang nyata. Ya, jadi satu kesatuan. Berarti Bu, kalau dia tercerai berai, dia bukan satu kesatuan yang nyata. Betul, nah, dia bukan kelompok sosial. Dia memiliki kepentingan yang sama dengan nilai yang sama. Betul.
kepentingan yang sama dalam satu keluarga, dia butuh apa ya? Kepentingan yang sama, butuh perhatian. Kalian semua butuh perhatian kan anak-anak? Nah, dengan nilai-nilai value yang sama, yaitu apa? Ketika kamu diperhatikan, kamu tidak mau lebih ya daripada adikmu, atau adikmu lebih daripada kamu kakaknya, tapi sama. Ya, memiliki struktur. Struktur itu adalah tatanan. Ya, tatanan, harus ada tatanan. Itu berdasarkan status dan peran. Nah, contohnya nih, ya, struktur tatanan. Seorang ibu, seorang mama. Nah, status dia sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai mama. Dia harus menyiapkan makanan, dia harus merawat anaknya, merawat suaminya, ya. Nah, kemudian seorang ayah, perannya apa? Ya, status dia sebagai ayah, perannya sebagai apa? Mencari nafkah, ya, menghidupi keluarganya. Nah, sekarang ibu singgung kalian mempunyai status sosial sebagai anak. Nah, itu apa dong? Saat ini status sosialmu sebagai anak, ya kan? Nah, sebagai anak harus apa? Ya, peranmu mematuhi semua aturan, hormat pada orang tua, belajar. Ya, oke. Berikutnya, di dalam kelompok sosial itu ada peran yang berbeda-beda. Nah, ketika di dalam keluarga yang termasuk dalam kelompok sosial, perannya berbeda-beda enggak? Beda. Tadi kan Ibu sudah bilang ya, Ibu perannya sebagai apa? Dia merawat anak-anak, merawat suami. Ayah perannya apa? Dia bekerja, mencari nafkah. Nah, kamu sendiri apa sebagai anak? Belajar, ya kan? Membantu pekerjaan di rumah. Nah, itu peran. Nah, tapi peranmu ini bisa beda lagi ketika statusmu berpindah ke status sebagai pelajar di sekolah. Nah, peranmu apa dong? Nah, mendengarkan guru waktu menjelaskan, mengerjakan tugas sekolah, ya kan? Nah, kemudian memiliki norma kelakuan yang mengatur peran. Nah, kita dalam kelompok itu punya norma, itu tadi yang dikatakan ya di situ ya, nilai, ini nilai. Nah, value, norma. Apa? Ya yang mengatur peran-peran kita ini. Contohnya kita sebagai tadi status sosial kita di sekolah sebagai pelajar. Ya kita harus mematuhi aturan yang ada. Peran kita tidak boleh semaunya. Sebagai siswa, saya sebagai pelajar apa dong? Ya saya duduk manis ketika guru menjelaskan. Saya mengerjakan tugas ketika ada PR. Ya, nah itu peran kita. Nah, ibu juga begitu, perannya apa? Yang tadinya di rumah sebagai ibu rumah tangga sampai di sekolah ibu berperan sebagai guru, ya ibu juga punya aturan, punya nilai, ya, punya norma-norma. Yang apa? Yang mengikat di dalam kelompok sosial. Contohnya nih misalnya, nah kita kan dalam satu kelompok sosial nih, ada kalian, ada Bumihar. Nah, apakah ibu juga bisa sesuka-sukanya? Tidak. Tetapi ibu juga diikat oleh nilai dan norma yang harus ibu taati. Contohnya apa? Ya, ibu menjalankan tugas ibu sebagai guru menjelaskan, ya, bukan untuk memberi kalian sanksi sampai kurungan, sanksi sampai denda, atau menganiaya kalian, ya, dengan kekerasan. Tidak, tapi ibu juga mengatur peran ibu yang diikat oleh nilai dan norma. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, syarat-syarat kelompok sosial. Ada 5 syarat kelompok sosial ya. Yang pertama itu adanya kesadaran ya, bagian dari kelompok tersebut. Oh iya, saya sadar ya, saya berada dalam kelompok 11 IPS 1. Nah, ketika kamu sadar saya berada dalam kelompok 11 IPS 1, itu yang dituntut menjadi syarat terbentuknya kelompok sosial. Ketika kamu tidak sadar kamu berada di luar, berarti ya kamu tidak ada dalam satu kelompok sosial. Ya, ada hubungan timbal balik. Nah, ini yang ibu katakan tadi, gambar yang awal tadi itu, bahwa sebagai makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain. Ya, dia berinteraksi dengan yang lain. Ya, lalu ada faktor pengikat. Nah, seperti tadi faktor pengikat, kita tidak lepas dari nilai, dari norma, ya, aturan-aturan yang ada.
Karena di dalam kelompok sosial itu ada aturannya. Ya, tadi ada strukturnya nanti di nomor 4 ini. Struktur, tatanan, susunan itu, ya. Ada kaidah. Kaidah itu kembali tadi pada norma, ya. Oke. Kemudian yang terakhir memiliki sistem dan proses. Nah, ketika memiliki sistem dan proses adalah dia terbentuk dengan ada tujuan yang sama seperti yang tadi. Nah, ini ada prosesnya. Oke. Kita sekarang sudah naik ke kelas 11. Nah, proses yang kamu lalui sudah selesai. Nah, sekarang sistem kita berkumpul pada teman-teman yang baru. Nah, sistemnya apa? Nah, jumlah sekian laki-laki, jumlah sekian perempuan, jumlah sekian yang memiliki kecerdasan menengah, atas, dipadukan jadi satu dalam satu proses, ya. Nah, maka setelah ini terjadi, maka terbentuklah kelompok sosial, ya. Oke. Nah, sampai di sini anak-anakku penjelasannya Bu Mihar. Tolong kamu lihat mana yang tidak jelas, mana yang masih setengah-setengah memahami, ya. Semua ada dikemas dalam buku paketmu. Nah, pada pertemuan berikutnya tolong kerjakan tugas yang 4 gambar tadi, itu 1, ya. Dan kalau kita lihat tadi di sini, ya, ada ciri-ciri kelompok sosial, lalu nih ada hasrat kriteria awal terbentuknya. Setiap manusia, setiap individu itu butuh terjadinya kelompok sosial, ya. Nah, tolong kamu berikan contoh di dalam 2 hal ini, ya, yaitu dalam ingin bersatu dengan manusia lain dan ingin bersatu dengan alamnya. Oke, Ibu akhiri sampai di sini. Sampai kita ketemu di hari yang berikutnya, di jam yang berikutnya yang nanti sudah ditentukan. Ya, jangan lupa salam sosiologi tetap ada di hati kita masing-masing, di benak pikiran kita masing-masing. Segala sesuatunya harus dikerjakan dengan salam sosiologi. Isore. Tuhan memberkati.